Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nuri Suryo Pratomo, istri Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, dan juga selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura. Yang terhormat Ibu Sita H. Agustansil, Ketua Umum Komunitas Cinta Berkain Indonesia. Yang terhormat Ibu Desi Wilson, Ketua Komunitas Cinta Berkain Indonesia Cabang Singapura. Yang kami hormati para ketua KCBI cabang dari perwakilan badan pengurus baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura, perwakilan IMAS, perwakilan PWIS, perwakilan FKMIS, serta ibu-ibu keluarga besar KCBI cabang Singapura. Perkenalkan, nama saya Ninda Harahap, Wakil Ketua 2 KCBI Cabang Singapura. Saya adalah MC acara webinar hari ini. Alhamdulillah dan puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dari tempat masing-masing bisa berkumpul di Zoom meeting pada hari ini, menghadiri acara webinar Satu Warsa KCBI Cabang Singapura. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua KCBI Cabang Singapura kepada Ibu Desi Wilson. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama, saya Desi Wilson, Ketua KCBI Cabang Singapura, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan peringatan Satu Warsa bersama KCBI Singapura. Yang terhormat Ibu Nuri Suryo Pratomo, Ketua DWP KBRI Singapura. Selamat datang Ibu, terima kasih kehadirannya. Salam kenal dan salam hangat dari kami Ibu. Hari ini kita pertemuan perdana ya, walaupun belum sempat secara virtual, semoga kita bisa bertemu dalam kondisi yang lebih baik secepatnya. Yang terhormat kepada Ibu Sita Hanimastuti Agustansil, Ketua Umum KCBI, juga yang saya hormati dan saya sayangi, Ibu-Ibu Badan Pengurus KCBI Pusat, Ibu Julda Asmara, Ketua KCBI San Francisco, Ibu Diani Rumpoko, Ketua KCBI Malang Raya, Ibu Windrati Wiworo, Ketua KCBI Surabaya, Ibu Maike Bustami Anderson, Ketua KCBI Bali, juga anggota Badan Penasihat KCBI Singapura, Ibu Mas Kahyangan, Ketua KCBI Cabang Lombok, Ibu Iriani Megawati, Ketua KCBI Jember, Ibu Nurwaidah Nurdin, Ketua KCBI Sumbawa, dan Ibu Ratu Tajul Arifin, Ketua KCBI Karoya Ngampu Sumbawa, serta perwakilan Badan Pengurus KCBI Bandung dan cabang-cabang lainnya. Juga selamat datang kepada para narasumber yang pada hari ini akan sharing ilmu dalam bincang-bincang tentang peran perempuan di era digital. Juga yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Ketua Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia yang ada di Singapura, kepada Bapak Stefanus dari FKMIS dan Ibu Maya Kurnia dari IMAS. Dan utamanya ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang terdiri dari Badan Pengurus dan perwakilan anggota keluarga besar KCBI Singapura yang telah mempersiapkan rangkaian acara hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sekalian yang tidak ternilai dan tak terhitung jumlahnya. Hingga pada hari ini kita tetap semangat penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan masih di masa pandemik ini untuk memperingati Hari Satu Warsa KCBI Singapura. Para hadirin yang saya hormati, KCBI Singapura adalah cabang termuda di antara cabang-cabang di komunitas Cinta Berkain Indonesia. Betapa waktu bergulir tidak terasa, di mana kami, KCBI Singapura, sudah berusia 1 tahun dalam mengemban tugas dan tujuan sesuai dengan visi dan misi komunitas, yang mana itu semua merupakan proses, juga adalah perjalanan yang sudah kami lalui bersama untuk melestarikan dan mempromosikan budaya bangsa melalui berkain wastra Nusantara, warisan leluhur budaya bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para badan pengurus KJBI Singapura yang telah bekerja dengan saya mengemban tugas dengan sabar, loyal, kompak, bersama, bersatu, meskipun dalam perjalanan sesuatu ada kadang membuat kita goyah, namun kita menyadari itu semua merupakan bagian dari perjuangan dan proses. Juga kepada para senior, pembina, dan penasihat KJBI Singapura yang terhormat dengan sabarnya memberikan arahan, wejangan, petuah kepada kami semua untuk menjaga keharmonisan, kekompakan, serta menjadi teamwork yang solid dalam menjalankan roda komunitas kita yang tercinta ini sesuai dengan visi, misi, dan tujuan KJBI. Pada hari ini kami juga ingin menayangkan video rangkaian kegiatan dan program-program Satu Warsa bersama KJBI Singapura. Saya atas nama Badan Pengurus KJBI Singapura juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak cabang dari KJBI yang selalu ada dan mensupport kami dalam segala program dan kegiatan yang kami lakukan. Semoga semua dari kegiatan dan program-program yang telah dilaksanakan oleh KJBI Singapura adalah momentum-momentum yang tidak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita lupakan guna mengemban visi dan misi KJBI. Memasuki tahun kedua, semoga langkah-langkah kami tetap terjaga dengan baik, lebih bersahaja, dan tak kalah pentingnya adalah semoga semua itu dapat menjadi nilai ibadah kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan didengar. Akhir kata saya ucapkan Dirgahayu KJBI Singapura, semoga kami semakin maju dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cinta berkain Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum KJBI kepada Ibu Sita H. Agustansil. Kami persilahkan. Kami mohon kepada host mungkin untuk meng-unmute Ibu Sita jika sudah hadir. Kepada Ibu Sita H. Agustansil, kami persilahkan. Mohon maaf. Ya, Ibu. Ibu Sita kebetulan mewakili keluarga besar beliau untuk acara pernikahan keponakannya. Jadi pagi ini saya diminta untuk mewakili beliau dan membacakan sambutan dari beliau. Oh, ya. Kami persilahkan perwakilan dari KJBI Komunitas Cinta Berkah Indonesia. Kami persilahkan dengan hormat Ibu. Matur nuwun Ibu Diah Sudiro. Monggo Ibu Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Dubes Ketua DWP KBRI Singapura, Ibu Nuri Suryo Pratomo, yang telah meluangkan waktu hadir bersama di hari istimewa ini, sungguh sangat kami hormati. Kepada yang terhormat Ibu Ketua KJBI Perwakilan Cabang-Cabang yang juga telah menghadiri, Ibu Yulda Asmara, Ibu Diani Rumpoko, Ibu Windrati Wiworo, Ibu Maike, Ibu Mas Kayangan, Ibu Iriana Megahwati, Ibu Nurwaidah Nurdin, Ibu Ratu Tajul Arifin. Kepada yang tercinta Badan Pengurus KJBI Pusat, saya, Dia Sudiro, yang mewakili ketidakhadiran Ibu Sita sebagai Ketua Umum disebabkan acara yang tidak bisa ditinggalkan, acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dan yang terhormat dan yang berbahagia, pada yang tercinta Ibu Ketua KJBI Cabang Singapura, Ibu Desi Widanari Wilson, Ibu Esti McAllister, Ibu Penasehat KJBI Singapura, Ibu Winarini, Ibu Maike Bustami,
dan seluruh anggota KCBI Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpah rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama mengikuti acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 Komunitas Cinta Berkain Indonesia Cabang Singapura di tahun 2020. Usia yang telah masuk 1 tahun dasawarsa ini dalam perjalanan yang telah dilalui bersama, berupaya dengan maksimal dan indah untuk melaksanakan program kerja sebagai sebuah upaya mewujudkan visi misi dan tujuan KJPI yang telah kita sepakati bersama, melalui dilaksanakannya berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi para anggota dan juga bagi masyarakat umum. Saya atas nama pribadi, pendiri dan Ketua Umum KJBI bersama segenap Badan Pengurus KJBI Pusat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan kuat dan kesolidan KJBI Cabang Singapura. Terima kasih kepada Ibu Ketua Cabang, Ibu Desi Windarnari Wilson dan Ibu Estu. Ibu Penasehat KJBI Singapura, Ibu Winarini, Ibu Maike Bustami, dan Badan Pengurus dan yang terhormat tercinta anggota KJBI Cabang Singapura. Setahun sudah melaksanakan tugas memperkuat kecintaan budaya bangsa terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Singapura, melalui gaya busana berkain tradisional kedaerahan yang dapat dikenakan perempuan bangsa Indonesia di berbagai kegiatan dengan penyesuaian tempat, waktu, dan kebutuhan, memakai dengan nyaman dan terhormat. Dan tak henti-hentinya saya dan segenap teman-teman pengurus pusat pada setiap peringatan hari ulang tahun komunitas kita, KCBI, kita sepakati kembali untuk tetap berjalan bersama mencapai cita-cita, yakni dapat ikut berperan membantu kekuatan dan persatuan bangsa dengan menjaga martabat bangsa terhormat melalui kesadaran bersama memelihara budaya warisan bangsa sendiri. Kepada segenap pengurus dan anggota KCBI, Komunitas Cinta Berkain Indonesia, dimanapun berada, agar dapat secara konsisten menunjukkan eksistensi kita, melaksanakan tugas mulia untuk dapat ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pengrajin usaha lokal berbasis dan sumber bahan lokal kedaerahan. Mari kita bersama sepakat untuk terus meningkatkan kinerja menjaga budaya bangsa warisan leluhur mencapai tujuan dengan optimal dan mempersiapkan generasi penerus sebaik-baiknya. Selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan di antara kita semua anggota. Menjaga kerukunan dengan saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi dalam kehidupan keluarga berkomunitas dan bermasyarakat demi kehormatan diri dan keluarga citra komunitas KCBI. Maaf, kehilang. Selamat ulang tahun KCBI Cabang Singapura. Terus maju berjaya membawa kebahagiaan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, rahmat, dan ridho-Nya dalam pelaksanaan fungsi peran dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sita Hani Mastuti Agustansil, pendiri dan Ketua Umum KJPI. Terima kasih. Selamat sekali lagi Ibu Desi dengan segala usaha jerih payahnya. Terima kasih Bu Diah Sudiro. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Diah Sudiro. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura. Pada Ibu Nuri Suryo Pratomo, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ninda.
Saya hormati Ibu Sita H. Agustansil, Ketua Umum KCBI, Komunitas Cinta Berkain Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Diah Sudiro, Ibu Desi Wilson, Ketua KCBI Cabang Singapura, ibu-ibu di Badan Penasehat KCBI Cabang Singapura, ibu-ibu ketua cabang baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri, para narasumber, ibu-ibu perwakilan dari IMAS, PWIS, FKMIS, dan DWP KBRI Singapura, serta ibu-ibu badan pengurus dan anggota KCBI Cabang Singapura yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenannya kita dapat hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Komunitas Cinta Berkain Indonesia Cabang Singapura yang pertama pada hari ini Jumat tanggal 11 Desember 2020 dalam keadaan sehat walafiat yang dilaksanakan secara virtual. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri lagi, meskipun sudah ada beberapa pengurus KCBI Cabang Singapura yang berkenalan langsung dengan saya, yaitu Ibu Estu McAllister, Ibu Ninda Harahap, dan Ibu Rini Jones. Terima kasih, Ibu. Saya pendatang baru di Singapura sejak akhir Oktober 2020, mengikuti suami di tempat tugasnya yang baru. Melalui pertemuan virtual ini, saya berharap dapat lebih menjalin silaturahmi dengan ibu-ibu semuanya. Atas nama pengurus Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura, saya mengucapkan terima kasih telah diundang dan diminta memberikan sambutan singkat dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun KCBI Cabang Singapura yang pertama pada hari ini. Izinkan saya mewakili segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Ibu Desi Wilson, selaku Ketua KCBI Cabang Singapura, dan juga kepada seluruh ibu-ibu di jajaran Badan Penasehat dan Badan Pengurus KCBI Cabang Singapura. Merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi dan juga bagi Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura dapat memberikan sambutan singkat dalam acara peringatan ulang tahun KCBI Cabang Singapura yang pertama ini. Semoga apa yang menjadi visi, misi, serta tujuan dibentuknya KCBI Cabang Singapura ini dapat tercapai, yang pada akhirnya akan semakin mengharumkan wastra Nusantara di dunia internasional. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, wastra atau kain tradisional Nusantara adalah peninggalan leluhur kita yang merupakan kekayaan budaya Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah menghasilkan wastra yang khas, unik, dan berbeda-beda. Sayangnya, cukup banyak wastra yang punah karena tidak ada yang meneruskan membuatnya. Dan kalaupun ada yang membuatnya, hanya sedikit sekali yang membeli dan memakainya. Entah karena itu kurang promosi, sehingga kita tidak mengenalnya, atau harganya mahal, atau kita merasa repot memakainya. Menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus untuk menjaga dan melestarikan wastra Nusantara yang sangat syarat dengan makna dan nilai-nilai filosofis budaya Indonesia yang agung ini. Terutama bagaimana menarik minat generasi muda atau kaum milenial agar mau dan tidak malu menggunakan wastra Nusantara dalam berkegiatan sehari-hari. Kita beruntung gini semakin bertambah desainer muda yang ikut mempopulerkan kembali wastra Nusantara kepada generasi muda kita. Namun itu belum dirasakan cukup karena tidak semua generasi muda kita terekspos dengan hasil karya desainer-desainer tersebut. Sehingga peran kita sebagai orang tua juga diperlukan untuk lebih mempromosikan penggunaan wastra Nusantara.
minimal kepada anak-anak kita dan mungkin kepada teman-temannya. Oleh karena itu, saya sangat mendukung upaya KCBI secara umum yang menggalakkan pemakaian wastra Nusantara dalam keseharian yang secara tidak langsung ikut mempromosikan wastra Nusantara, paling tidak kepada keluarga, tetangga, atau teman-teman kita. Dengan terus gencar berpromosi juga membangkitkan semangat produksi wastra Nusantara di dalam negeri yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara kita. Pesan saya, teruslah berkreasi, membuat inovasi atau kegiatan secara rutin yang dapat mempromosikan wastra Nusantara agar lebih dikenal lagi di dunia internasional. Meskipun baru berusia 1 tahun, namun saya percaya banyak talenta-talenta di KCBI cabang Singapura yang siap mendukung untuk dapat mempopulerkan wastra Nusantara tidak hanya di Singapura, namun lebih luas lagi. Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura siap mendukung dan bekerja sama dengan KCBI cabang Singapura untuk lebih mempromosikan wastra Nusantara yang kita banggakan. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan singkat saya. Mohon maaf untuk kesalahan ucapan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada KCBI cabang Singapura. Semoga terus semangat mempromosikan wastra Nusantara, khususnya di Singapura untuk kebanggaan negara kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi upaya kita semua. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kondisi pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi kreativitas kami dari KCBI cabang Singapura untuk tetap berkarya, mempromosikan wastra Indonesia melalui virtual dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Acara selanjutnya adalah talk show atau bincang-bincang dengan tema Dari Perempuan untuk Perempuan. Acara kali ini akan menampilkan 3 perempuan hebat, yaitu Ibu Winarini Wilman, seorang psikolog, dan beliau juga adalah penasehat KCBI cabang Singapura. Ibu Wina bersama Ibu Desi dan Ibu Sri Sumahardani akan membawa acara bincang-bincang kali ini. Sebelum acara bincang-bincang kita mulai, perkenankan saya membacakan biodata dari narasumber kita. Ibu Winarini Wilman Dahlan Mansur lahir di Jakarta 6 Juli 1956. Menyelesaikan sarjana pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 1980. Mendapatkan gelar Master of Educational dari the University of Queensland 1996. Pada tahun 2000 beliau meraih gelar PhD. Saat ini beliau adalah staf akademik di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada bidang studi psikologi perkembangan. Juga bertugas pada klinik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau kerap menjadi fasilitator dan narasumber pada berbagai seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Ibu Sri Sumahardani lahir di Banjar, Singaraja 4 September. Owner dan founder Sri Sumahardani Academy. Public speaker profesional dan motivator. Penulis buku Service à la carte. Prestasi dan penghargaan beliau adalah Best Motivator Wanita di Bali, juara 1 bintang radio dan televisi di Bali. Ibu Desi Windanarni Wilson lahir di Malang, 25 Desember 1973. Menyelesaikan sarjana di Universitas Brawijaya pada Fakultas Bisnis dan Administrasi. Beliau adalah Presiden Direktur PT Multinational Equipment, Co-founder dan CEO Makuri Technology Private Limited. Peraih penghargaan pada Lifetime Achievement Awards 2018 di Indonesia. Kepada Ibu Winarini, Ibu Sri, dan Ibu Desi, kami persilahkan. Terima kasih lagi Ibu Ninda Harahap untuk waktunya.
Selamat siang lagi. Acara Talkshow obrolan santai ini kami persembahkan sebagai program edukasi, juga sebagai acara tambahan dalam rangka memperingati Satu Warsa KJPI Singapura dan menjelang Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2020 mendatang. Berbicara tentang seorang ibu identik dengan perempuan. Hari ini kami mengambil tema dari perempuan untuk perempuan. Kita akan mengupas secara singkat bagaimana peran perempuan di era digital. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang telah mempunyai pengalaman yang luar biasa di bidangnya, juga dengan latar belakang pendidikan yang menunjang karir beliau di bidang psikolog, yaitu Ibu Profesor Dr. Winarini Wilman Dahlan Mansur, yang kerap dipanggil dengan Ibu Wina. Beliau juga sebagai Wakil 2 Ketua Umum KJPI, dan sebagai Badan Penasehat KJPI Cabang Singapura. Selamat siang Ibu Wina, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Mbak Desi dan ibu-ibu lainnya, selamat siang. Selamat ulang tahun kepada KJPI Singapura, semoga terus berjaya. Terima kasih Bu Wina. Ibu Wina hari ini tidak sendiri, namun ada satu lagi narasumber yang luar biasa juga, yang terkenal dengan senyumnya. Beliau seorang profesional public speaker dan motivator, juga sebagai owner dan founder dari Sri Sumahardani Academy, yaitu Ibu Niketut Sri Sumahardani yang akrab dipanggil dengan Ibu Sri Sumahardani. Selamat siang Ibu Sri, selamat datang kembali di acara KJPI Singapura. Selamat siang, ibu-ibu cantik dan baik hati hari ini. Bertemu kembali dengan saya ya. Selamat ulang tahun nih ya untuk KJPI Singapura. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Sri. Ya, selamat siang Bu Prof. Apa kabar? Saya koreksi sedikit ya, saya bukan profesor, saya baru associate profesor. Oke. Oh iya. Iya. Mau ngaku-ngaku. Terima kasih Ibu Wina untuk koreksinya. Dan hari ini saya akan menjadi moderator acara bincang-bincang, dan saya mengundang ibu-ibu semua yang hadir. Jika ada pertanyaan, silakan langsung mengetik di chat box. Tidak harus menunggu sampai bincang-bincang selesai, nanti saya akan membacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumber. Baiklah, kita mulai bincang-bincang sampai 20 menit ke depan. Oke, saya mulai dari Ibu Sri Sumahardani. Iya Bu Desi, aduh kangen nih sama Bu Desi nih. Kangen dengan ibu-ibu semuanya. Ya, syukur alhamdulillah kita masih bisa menggunakan teknologi dengan virtual. Iya, betul. Sehat ya Bu ya. Kalau saya lihat dari kamera tuh semuanya ceria nih, pakai pakaian wastra dari Nusantara. Wah, cantik sekali. Ini baru di kamera. Saya yakin kalau langsung bertemu pasti 10 kali lipat nih, lebih cantik dari Terima kasih di kamera ya. Iya. Itu memang berkain dan berwastra Nusantara. Betul, wastra Nusantara ya. Indonesia khususnya lebih bersinar. Oke, Ibu, sebagai perempuan yang hidup di era digital sekarang, Bu, seringkali kita harapkan menjadi perempuan yang melek digital. Oke. Harus mengerti dunia digital dan sosial media. Ya. Apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19, masyarakat termasuk para perempuan dituntut untuk lebih produktif nih Bu, dengan memanfaatkan teknologi. Kalau tidak mengikutinya, dan kan ada stres baru yang membuat kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi terkini. Iya, betul. Pertanyaan saya nih Bu, bagaimana kiat-kiat kita sebagai perempuan dalam menghadapi tantangan zaman digital ini, pola yang cerdas dan aktif? Monggo Ibu. Oke, terima kasih ya. Selamat siang semuanya ibu-ibu, semangat dulu, jempolnya dulu ke atas ini. Wah, senyumnya semuanya ya. Sekali lagi terima kasih Bu Desi sudah diundang untuk kedua kalinya saya berbicara di sini. Bagaimana suara saya? Terdengar dengan baik? Oke, wajah saya Bu, wajah saya sudah terlihat nih? Sudah ya. Baik ya, di acara ini sebelumnya saya ucapkan juga selamat ulang tahun dulu ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday KJPI Singapura. Terima kasih Bu Sri.
Supaya lemes ya semuanya. Baik, Ibu-ibu semuanya ya. Dari pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih sebenarnya perempuan dengan era digital saat ini? Ya, kita ini semua perempuan, apalagi temanya adalah dari perempuan untuk perempuan. Yang pertama tentang namanya era digital, itu jangan sampai kita sebagai perempuan ini dibilang gaptek, betul nggak Bu? Gaptek ya, pegang laptop nggak bisa, komputer nggak paham, memakai HP juga tidak paham, hanya pakai nelpon saja. Padahal banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari teknologi saat ini ya. Nah, kalau dalam aplikasi yang namanya era digital saat ini, yang paling dekat itu sebenarnya adalah media sosial. Ya, jadi aplikasi yang namanya era digital itu sebenarnya di media sosial atau akun yang lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Nah, media sosial, kenapa saya lebih cenderung untuk membahas media sosial? Karena era digital itu sudah dari zaman dulu, Bu. Sumpama saya kira-kira 30 tahun lalu sudah diperkenalkan yang namanya kalkulator dengan digit, ya, bukan pakai campuan lagi. Kemudian juga komputer. Waktu saya SMA 30 tahun lalu itu sudah diajarkan. Jadi sebenarnya kita sekarang berbicara tentang digital itu lebih kepada apa aplikasi yang kita gunakan sehari-hari dari era digital saat ini. Nah, gitu ya. Kita sepakati dulu ya, Bu ya. Nah, dari era saat ini yang paling dekat dengan kita yaitu adalah media sosial. Nah, media sosial jika dipakai dengan bijak, maka akan dapat menjadi ajang promosi dan dapat mencitrakan diri kita. Maka kita harus pandai untuk yang namanya membranding diri. Personal branding melalui media sosial, ya. Nah, membranding diri ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ibu-ibu semuanya. Kita ini ingin seperti apa? Nah, di sanalah kita membranding diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, saya sudah punya akun. Saya juga sudah punya yang namanya grup-grup di akun saya. Bagaimana caranya membranding diri agar kita perempuan-perempuan dipandang positif oleh orang lain yang tentunya tanpa bertemu pun mereka akan tahu ya dengan siapa kita sebenarnya. Nah, hati-hati dengan era digital ya Bu ya. Jadi semua hal orang akan tahu tanpa bertemu dengan langsung dengan kita. Ya, oke. Saya akan berikan tips nih kepada ibu-ibu semua yang memakai digital, yang memakai akun media sosial, tentunya ini adalah di era digital saat ini, bagaimana caranya kita agar membangun self branding ya dengan cara-cara yang sangat mudah ya, oke. Nah, dicatat ini. Saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah melakukan, saya hanya mengingatkan atau yang belum dilakukan menambahkan ya. Oke, sudah siap ibu-ibu semuanya kita branding diri dari perempuan untuk perempuan? Bagaimana? Sudah? Oke ya. Sudah ya. Nah, yang pertama ini, lakukanlah akun-akun kita, ya nama-nama kita di akun media sosial di era digital ini dengan nama asli, ya. Saat ini orang sering nih, kalau nama-nama di akun itu sangat sangat aneh-aneh, umpamanya si cantik manis jembatan Ancol gitu ya, atau namanya juga si gajah beleduk gitu ya, atau namanya si cempreng ya dan sebagainya. Nah, hal ini akan membuat ya personal branding kita tidak baik di hadapan orang lain melalui media sosial ya. Jadi yang pertama, periksa dulu akun-akun media sosial kita, sesuaikan dengan nama asli dari kita. Ya, umpamanya Ibu Desi ya, Bu Desi ya. Saya Sri Sumahardani, akun media sosial saya adalah Sri Sumahardani dan sebagainya ya. Dan jangan terlalu banyak emoticon ya. Sri Sumahardani, kemudian ada senyum, cinta, love seperti itu ya. Ini harus dihindari untuk menjaga yang namanya self branding yang baik di media sosial ya. Jadi yang pertama, memakai nama asli dari akun-akun yang kita pakai ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini nih, ibu-ibu itu salah satunya adalah sering galau. Nanti kita tanyakan kepada ibu psikolog yang luar biasa ya, kenapa perempuan itu sering galau ya.
perempuan kalau sering galau, tidak ada teman di sebelahnya, tidak ada pasangan di sebelahnya, maka kegalauan ini sering sekali dibawa ke media sosial ya. Jadi untuk membranding diri perempuan yang baik, jangan sampai kita membikin atau membuat yang namanya status-status galau di akun-akun media sosial kita ya. Jadi kalau galau, jangan sampai saya galau nih, ayo curhat di akun media sosial. Jangan ya, karena ini hubungannya juga dengan yang namanya branding diri. Nah, kemudian yang ketiga nih, hindari yang namanya mengupload atau hal-hal yang berbau sara. Ya, ataupun pornografi, apalagi saat ini ya, ada berita yang semua orang pasti sudah tahu, berita yang sangat mengerikan bagi kita seorang perempuan, bagaimana ada uploadan sebuah orang cantik dengan gaya pornografinya. Nah, hal ini kita hindari. Jangan sampai kita mengupload foto atau membuat konten-konten yang berbau sara. Ya, dan tentunya pornografi. Terus bagaimana Bu kalau saya seumpama pelukan gitu dengan suami dengan pasangan di media sosial, saya naikkan? Oh, nggak apa-apa ya, tapi jangan berlebihan ya. Dengan pasangan aja jangan berlebihan, apalagi dengan bukan pasangannya ya. Oke, nah selanjutnya juga berbicara tentang era digital saat ini, kita ini bisa sharing segala hal. Mari kita citrakan diri kita, branding diri kita dengan baik, yaitu dengan belajar menulis. Ya, belajar menulis artikel. Jangan hanya bisa copas dari akun sebelah, ya. Kita harus bisa menulis artikel tentunya yang original dari diri kita sendiri. Dan ini adalah memerlukan keahlian. Nanti saya akan memberikan bagaimana caranya di lain waktu ya untuk menulis sesuatu dengan konten-konten yang menarik yang bisa menaikkan dari branding kita. Ya. Nah, kemudian tentu selanjutnya adalah perbesar kapasitas diri dengan cara mengembangkan diri di dunia pendidikan. Ambil yang namanya pendidikan lebih tinggi lagi. Kursus-kursus atau keahlian-keahlian harus banyak kita miliki. Ya, dengan demikian kualitas dan kompetensi diri kita juga akan naik yang menjadikan citra diri atau yang namanya personal branding kita akan naik di mata orang ya. Dan tentu yang terakhir, nah ini kita tahu era digital, kita tahu dan memakai akun yang namanya media sosial. Jangan sampai kita hanya sebagai pembaca saja atau penonton ya. Kita harus aktif di dalamnya. Selalu mengupdate diri di media sosial. Tentu update diri dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan artikel, dengan promosi dan sebagainya. Jangan sampai kita punya akun, tapi kita dianggap akun yang mati suri, yang hanya bisa menonton saja tanpa memberi komen, memberi like kepada teman-teman kita ya, mengupload sebuah artikel atau mengupload sebuah kegiatan yang positif, yang tentu kita harus support. Gitu Ibu-ibu semuanya ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Desi, khusus untuk ibu-ibu di sini, KCBI seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, sekali lagi untuk kita sebagai perempuan melek teknologi, yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya adalah bagaimana pemakaian akun ya, akun media sosial yang tentu ini adalah aplikasi dari yang namanya teknologi. Begitu Ibu Desi. Iya. Memang tanpa bisa kita pungkiri dengan perkembangan zaman, memang teknologi makin maju dan kita semua juga dituntut untuk masuk di dalamnya. Dan bagaimana kita berperilaku yang cerdas, namun betul. Aktif namun cerdas. Iya betul. Terima kasih. Iya, tentunya satu jangan sampai gaptek ya. Betul. Jangan sampai nggak tahu bagaimana akun Facebook, bagaimana akun Instagram. Nah, kita harus tahu nih perempuan-perempuan di sini ya. Ajak promosi dan membranding diri. Ingat branding diri. Oke. Terima kasih Ibu Sri. Iya, terima kasih. Kembali. Ya, saya segera berpindah sebentar kepada Ibu Wina. Ibu Wina, saya mau setelah kita bicara tentang bagaimana kita membranding diri, tapi saya lebih cenderung
bertanya pada Ibu sesuatu yang agak sedikit slightly different, Ibu. Berbicara tentang kesetaraan gender nih, karena Ibu seorang psikolog mungkin bisa berbagi informasi pada kami perempuan-perempuan yang mempunyai latar belakang yang sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Berbicara tentang kesetaraan gender, gender equality maupun gender equity, kedua istilah ini terlihat mirip tapi memiliki makna yang berbeda. Sebagai perempuan, mempunyai pilihan seringkali menjadi tantangan. Kerap kali kita ditanya, apakah mau bekerja atau menjadi wanita karir, maksudnya, atau sebagai ibu rumah tangga. Kadang perempuan yang memilih bekerja dianggap melangkahi kodrat. Namun jika sebagai ibu rumah tangga saja, perempuan kadangkala dinilai mengorbankan bakat. Nah, sehingga terjadi dilema. Sebagai perempuan, apa sih tantangan yang dihadapi perempuan di era digital dalam perspektif di kesetaraan gender tersebut, Bu? Dan mengapa kita harus membutuhkan gender equity juga? Monggo Ibu, Ibu Wina. Mungkin saat ini Bu Wina tiba-tiba tidak ada di ruangan Zoom, Ibu Desi. Mungkin bisa langsung kembali ke Ibu Sri, mungkin ada masalah. Oh ini, Ibu Wina baru masuk lagi. Mungkin bisa langsung ke Ibu Sri, mungkin Ibu Wina tidak sempat mendengar tadi pertanyaan Ibu Desi, mungkin bisa ke Ibu Sri dulu, baru kembali ke Ibu Wina. Oke, yang baru masuk Ibu Wina. Mungkin tadi tidak sempat mendengar. Ibu, mohon maaf. Monggo. Ibu Wina. Mohon maaf tadi internet saya tiba-tiba bermasalah, jadi saya sekarang pindah dari laptop ke HP. Oke, Ibu. Ibu tadi sempat menjelaskan, Ibu ada miss atau bagaimana? Atau perlu saya ulangi sebentar? Apa itu Mbak Desi pertanyaannya barangkali ya? Oke, kalau gitu saya ulangi sebentar. Tadi itu saya berbicara tentang kesetaraan gender, Ibu. Ya, karena gini, kita setelah mungkin Ibu Wina ketahui juga bersama bahwa ada kesetaraan gender atau gender equality ataupun gender equity. Nah, sebagai perempuan mempunyai pilihan seringkali menjadi tantangan, Ibu. Kerap kali kita ditanya mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi wanita karir, gitu, Ibu. Kadang perempuan memilih bekerja dianggap melangkahi kodrat. Namun jika sebagai ibu rumah tangga, kadang perempuan kadangkala dinilai mengorbankan bakat, Ibu, sehingga terjadi dilema. Nah, sebagai perempuan, apa sih tantangan yang dihadapi perempuan di era digital ini dalam perspektif di kesetaraan gender tersebut? Dan mengapa kita membutuhkan gender equity juga, Bu? Demikian. Silakan Ibu Wina. Oke, baiklah. Saya kira memang kita ini mau tidak mau, terima atau tidak terima, memang hidup di dunia patriarki. Kebanyakan ya. Dimanapun kita berada, mungkin hanya di beberapa tempat yang sangat sedikit sekali, perempuan itu memiliki posisi lebih tinggi dari laki-laki. Ya. Contohnya seperti dalam budaya Minang itu matriarki ya. Jadi perempuan yang pegang warisan ya, kalau nggak salah ya. Perempuan yang kalau di tempat lain laki-laki yang paling penting lah, yang bisa menentukan jalan hidup perempuan seakan-akan ya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka ya masih seperti itu. Tetapi kita sebagai perempuan yang ingin terus berperan aktif di dalam masyarakat kita, menurut saya pertama kali yang harus kita ketahui adalah kemampuan diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita harus bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Masalahnya bukan memilih menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir atau dua-duanya, tetapi kita memilih sesuatu yang sesuai dengan kemampuan diri kita. Jangan pernah merasa rendah diri atau malu kalau kita tidak bekerja di luar rumah, kita hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Itu adalah pekerjaan 24 jam yang tidak ada perusahaan yang mampu membayarnya. Ya, karena itu membutuhkan dedikasi, membutuhkan multi peran, membutuhkan multi kemampuan dalam menangani semua persoalan rumah tangga. Kalau kita bekerja di perusahaan atau di sebuah instansi, kita
kita hanya membutuhkan mungkin beberapa pengetahuan saja, tapi kalau sebagai ibu rumah tangga itu 1001 pengetahuan yang kita perlukan, dan itu harus kita kembangkan terus secara berkelanjutan, dan juga kita harus fleksibel ya. Jadi bukan memilih, Mbak. Kalau saya mengatakan bahwa kesetaraan gender itu bukan soal memilih bekerja atau tidak bekerja di luar rumah, tetapi bagaimana kita merasa nyaman dan mampu mengerjakan tugas kita dan bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apakah itu keluarga, apakah itu orang lain, perusahaan atau keluarga dan perusahaan, apapun ya. Kalau kita merasa percaya diri dengan apa yang kita miliki, merasa percaya diri dengan apa yang kita ketahui, dan kita mencoba membantu, bermanfaat bagi orang lain, maka kita nggak usah pusing lagi dengan apa kita sama nggak ya dengan laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi satu hal yang selalu jadi catatan saya adalah kita harus tahu batas di dalam menerima budaya patriarki tadi. Misalnya saja, ada tekanan budaya ataupun agama yang mengatakan perempuan harus patuh kepada suami. Nah, kita harus punya batasan patuh sejauh mana. Ya. Kalau misalnya kepatuhan itu sudah mengarah pada hal-hal yang membahayakan diri kita harus tahu kapan menghentikannya, dan kita harus bangkit untuk keluar dari kepatuhan yang tidak rasional itu. Maka kalau dari penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang kebetulan saya sering saya nggak lakukan sendiri sih ya, tapi saya baca, saya membimbing mahasiswa melakukan kegiatan itu, diketahui bahwa sebetulnya laki-laki yang melakukan kekerasan rumah tangga itu adalah laki-laki yang merasa tidak mampu. Kalau laki-laki itu merasa mampu, merasa percaya diri, dia nggak perlu merasa kecewa dengan hidupnya, maka dia tidak akan atau sedikit dorongan untuk menyakiti orang lain ya. Jadi ada istilah namanya male depression. Male depression ini berbentuk kemarahan. Ya, kemarahan itu diarahkan kepada pasangannya karena itu yang terdekat. Ya, karena laki-laki ini depresi karena merasa tidak sanggup untuk memangku kewajiban sebagai pemberi nafkah yang baik, ya, sebagai pemimpin yang baik, gitu. Jadi perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga itu harusnya juga sadar bahwa kita nih punya harga diri, punya kemampuan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, jangan hanya karena ajaran tertentu yang mengatakan kita harus patuh, kita bersedia mati karena menghadapi kekerasan ini. Nah, si laki-laki yang melakukan kekerasan ini pun sebenarnya punya masalah juga. Jadi dua-duanya punya masalah nih. Nah, perempuan harus tahu kapan dia berhenti patuh, ya, kalau itu berbahaya. Berarti perempuan juga harus tahu berhenti kapan dia mau berkembang kalau itu juga membahayakan dirinya dan keluarganya. Mohon maaf, saya mau mengomentari masalah personal tadi. Itu sangat bagus sekali, ya. Namun di sisi lain kita juga perempuan harus sadar bahaya dari personal branding. Karena tidak ada sesuatu yang tanpa risiko, ya, tanpa konsekuensi. Kenapa berbahaya? Karena sekarang ini yang ada di media sosial bukan cuma orang baik, bukan cuma orang yang bisa membaca personal branding kita dan melihatnya secara positif, ya. Ada orang-orang yang memanfaatkan personal branding kita untuk hal-hal yang negatif. Misalnya untuk penipuan, untuk penculikan, dan lain-lain ya. Di dalam psikologi sendiri, sekarang kami sebenarnya sedang melakukan penelitian mengenai parenting. Parenting itu adalah orang tua yang men-share cara parenting di media sosial, contohnya men-share anak-anaknya atau kegiatan anak-anaknya di media sosial. Kami sedang meneliti sejauh mana bahayanya dan sejauh mana ini berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Ya, jadi personal branding apapun di media sosial itu kita harus sadar betul batasnya sampai di mana. Jadi kalau saya selalu sampai di mana batasnya, apa yang mau ditunjukkan, karena
saya merasa ngeri dengan media sosial sebenarnya sekarang ini. Saya ingat tahun 2004 waktu Facebook itu baru keluar, teman-teman kita di Facebook itu adalah teman-teman yang kita kenal. Ya. Sekarang tiba-tiba teman saya sudah 1.700. Sebenarnya dari mana saya punya teman 1.700? Saya nggak merasa punya teman sebanyak itu. Nah, beberapa dari teman itu kita nggak tahu apakah itu teman yang nyata atau itu fake. Teman di dunia maya. Yang bisa membahayakan diri kita gitu. Jadi please ibu-ibu yang cantik-cantik, apalagi ibu-ibu KCBI cantik-cantik semua. Kalau bergaya di kamera itu luar biasa. Kita juga harus memprotek diri kita supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat buat kita. Nah, kembali kepada kesetaraan gender tadi. Ini termasuk juga kesetaraan gender dalam arti kata kita harus mengetahui batas kita gitu. Batas karena laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, dan kita harus tahu apa bedanya dan apa kecenderungannya, dan kita harus bisa menjaga diri, membatasi diri kita supaya tidak terjadi kerugian di pihak manapun. Iya, setuju Ibu Wina. Terima kasih ya. Memang kenapa perempuan harus memilih? Kenapa tidak bisa memiliki keduanya ya Bu ya? Kalau di highlight kita sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai karir, jadi tidak harus suruh memilih. Dan juga harus ya. Dan juga saya sudah setuju mengenai personal branding. Itu penting, tapi kita harus tahu batas-batasannya. Ya, kemudian kembali lagi ke Ibu Sri Sumahardani sekarang. Oke, silakan. Kalau berbicara mengenai perempuan sangat luas sekali. Saya percaya. Sekarang perempuan yang di dunia rumah tangga, keberadaan dari peran seorang ibu itu adalah mempengaruhi tumbuhnya generasi yang berkualitas untuk masa depan. Luar biasa pekerjaannya ibu rumah tangga itu. Perannya sebagai ibu luar biasa. Juga perempuan yang di dalam dunia pekerja. Banyak perempuan yang mampu mendorong perempuan lain untuk lebih berani dan menunjukkan sikap. Nah, ini juga luar biasa juga. Nah, tetapi bagaimana menjadi perempuan yang berkualitas bagi para perempuan yang berperan baik sebagai ibu rumah tangga atau ibu wanita karir atau berperan keduanya di zaman era modern ini, Bu? Iya, betul ya. Kita sebagai terima kasih itu pertanyaannya Bu Desi. Kita sebagai perempuan, ini sama-sama perempuan, senang sekali dengan barang berkualitas, betul? Ya, coba nih milih baju, kualitasnya bagus nggak? Apalagi kecantikan ya. Ini berkualitas bagus apa tidak? Nah, sama dengan diri kita sendiri. Orang akan cenderung lebih senang bergaul dengan orang yang dianggap berkualitas, kan itu Bu ya. Nah, berkarir di kantor atau punya usaha dan sebagai ibu rumah tangga itu sebenarnya bisa menunjukkan kualitas dirinya. Saya bisa bicara seperti ini karena saya dulu adalah seorang wanita karir di kantor. Nah, sekarang saya berkarir tetapi berkarir di luar dari kantor, di perusahaan. Jadi perusahaan sendiri. Kemudian ibu rumah tangga ya juga, ya karena saya punya keluarga kecil. Nah, banyak sekali kita temui orang yang berkarir namun tidak dianggap berkualitas. Ya. Dan sebaliknya, dia perempuan berprofesi sebagai ibu rumah tangga namun dianggap berkualitas. Nah, ya, disinilah sudut pandang orang menganggap kualitas itu bukan hanya dipandang dari satu sisi saja. Ya, kualitasnya contohnya apa? Oh, dia berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, berkualitas perempuan tersebut. Ya. Atau juga, dia itu tidak berpendidikan, masih tamatan SD saja atau tamatan SMP, dia perempuan tidak berkualitas. Bukan seperti itu ya. Jadi kualitas perempuan bukan dilihat dari satu sudut pandang saja. Coba kita lihat seorang yang umpamanya sampai S2 atau S3, tetapi di rumah kerjanya tidur-tiduran saja, ya, nonton TV, nggak pernah ngurus anak, nggak pernah beraktivitas, ya. Apakah dia berkualitas? Tentu sulit untuk orang menganggap dia sebagai perempuan yang berkualitas. Ya. Tapi kalau kita lihat ada ibu rumah tangga, walaupun
hanya berpendidikan umpamanya tidak setinggi itu, tapi dia melakukan umpamanya dengan tetangganya, bersosial yang baik, memberikan pengaruh, mengajar masak dan sebagainya, tentu orang akan melihat dia sebagai perempuan yang berkualitas. Jadi ya, berkualitas itu kalau dari sudut pandang saya sebenarnya adalah perempuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya bermanfaat di sini tentu disesuaikan dengan bidang yang digelutinya. Nah, kalau mau dianggap sebagai perempuan berkualitas, kita sebanyak-banyaknya harus bermanfaat kepada orang lain sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Seperti Bu Wina tadi bilang, harus melihat diri kita sendiri, kemampuan kita ini sebatas mana. Saya sangat setuju, dan tentu inilah yang akan kita pakai nanti untuk menjadikan diri kita berkualitas ya di masyarakat. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih kembali. Saya mau kembali ke Ibu Wina ini. Ibu Wina, kebetulan seorang psikolog, jadi pertanyaannya lebih ke arah untuk sharing dan informasi yang feelingnya perempuan nih. Ibu Wina, perempuan seringkali dihinggapi perasaan insecure. Walaupun perempuan tersebut sebenarnya sudah mempunyai segalanya ini Ibu, sudah mempunyai rumah tangga yang bagus, pekerjaan, tapi tetap saja merasa insecure. Nah, apa penyebab dan cara mengatasi rasa insecure itu, Bu, khususnya pada perempuan? Penyebabnya sih banyak ya Mbak, tapi penyebabnya nomor satu adalah di kepala kita sendiri sih, ya. Jadi persoalan itu berangkat dari pikiran kita, ya. Sekarang kalau misalnya yang sederhana aja, kalau misalnya katakanlah di masa pandemi ini, ya, semuanya serba terbatas. Katakanlah kita lockdown, ya, dalam situasi itu kita cuma punya beras dan telur gitu misalnya. Untuk orang-orang yang dengan pola pemikiran tertentu, dengan sifat-sifat kepribadian yang positif, ya, melihat situasinya, oh, bagus ya kita masih punya nasi sama telur gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang saya biasanya dengan steak, saya biasanya pergi ke restoran, saya bisa gini, ini membuat kita menjadi, kayaknya gimana ya hidup kita kalau seperti ini ya. Rasa insecure itu kan datangnya dari kepala kita sendiri. Jadi persoalan itu berangkat dari bagaimana kita melihat suatu situasi. Ya, bagaimana kita mengevaluasi sebuah keadaan, ya. Yang jelas kita tidak bisa mengubah keadaan atau situasi atau orang lain di luar diri kita. Kita hanya bisa mengubah diri kita. Apa yang harus kita ubah yaitu pola pikir kita supaya bisa melihat segala sesuatu itu secara komprehensif. Itu jangan cuma dilihat hal-hal yang negatif saja, tapi lihat hal-hal lain yang banyak yang positifnya. Ya, nah seringkali kita perempuan, kita nggak cuma perempuan loh yang insecure, laki-laki juga bisa. Ya, jadi sebetulnya perbedaan laki-laki dengan perempuan itu kalau saya kira sih lebih banyak ke arah biologisnya ya Mbak Desi ya. Kalau soal psikologisnya itu sangat bergantung dari latar belakang dia, keluarganya, kemudian bagaimana dia mau mengembangkan diri, mengubah diri sendiri atau tidak gitu ya. Jadi banyak laki-laki yang insecure juga ya. Nah, salah satunya laki-laki yang itu laki-laki yang suka melakukan kekerasan dan juga suka berselingkuh itu insecure loh Mbak. Ya, jadi bukan cuma perempuan yang insecure. Kalau saya sebetulnya sebagai perempuan saya bangga karena perempuan itu diciptakan oleh Tuhan itu serba lengkap. Ya, bahkan laki-laki tidak memiliki apa yang kita miliki. Ya, jadi kita sebetulnya diberi perangkat untuk berperan, untuk bermanfaat sangat banyak dalam kehidupan ini. Kita punya rahim, kita punya air susu, kita punya kemampuan untuk hamil dan mengasuh anak ya. Kita suka bercandanya gini, perempuan tuh bisa melahirkan 12 anak, laki-laki disunat aja cuma berani sekali. Gitu ya. Jadi artinya kita ini kuat sekali sebetulnya, walaupun kita nggak bisa ngangkat batu, gitu. Kita nggak bisa jadi tukang bangunan, gitu. Tapi kita kuat dalam hal lainnya. Perempuan itu kuat, perempuan itu mampu, perempuan itu dilengkapi oleh Tuhan untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi nggak perlu insecure. Yang penting bagaimana kita bisa melihat hal-hal positif dalam diri kita, dalam hidup kita, di dalam diri orang lain.
ya. Orang yang terlalu kritis pada orang lain, melihat kekurangan orang lain juga jadi insecure. Kayaknya orang lain kurang ini, kurang itu. Harusnya kan dia begini, harus kan dia begitu ya. Too much expectation gitu, itu juga membuat kita insecure gitu. Jadi terima aja, istilah sehari-harinya, udah bersyukur aja lah, terimalah apa yang ada ini sebagai hal yang positif. Kita ikhlas aja, orang nggak begini, nggak begitu ke kita, terima aja, biar aja itu orang lain. Gitu. Yang penting kita tetap baik kepada orang lain, tetap bermanfaat kepada orang lain. Gitu. Insecure itu jadi berangkat dari pikiran kita ya, Mbak Desi ya, itu aja sih intinya. Mari kita mengubah pikiran kita supaya tetap positif dan bersyukur. Oke, terima kasih Bu Wina. Ibu Ninda, apakah sudah ada pertanyaan? Bagaimana dengan waktunya? Ya, kita karena keterbatasan waktu, kita hanya membacakan satu pertanyaan yang paling atas, Ibu. Mungkin nanti untuk jawab pertanyaan selanjutnya bisa dijawab secara terpisah. Pertanyaan untuk Ibu Wina. Ibu mempunyai ini. Jadi saya tuh katanya ada pertanyaan dari mempunyai teman perempuan, terkadang bukan saling support. Silakan. Apa pertanyaannya? Mempunyai teman perempuan, terkadang bukan saling support, malah berkompetisi. Di depan manis, di belakang berbicara buruk. Kenapa? Oke, gini Bu, bagaimana kalau punya teman yang bukan saling support, sesama wanita bukan support, malah saling berkompetisi. Jadi di depan berbicara manis, di belakang malah berbicara buruk gitu Bu. Nah, bagaimana tuh menghadapi situasi seperti ini Bu? Sering ya, ini seperti common ya, kejadian ini sering sekali, di depan manis, di belakang taunya menceritakan. Itu gimana ya Bu? Iya, kita tuh ya di belakangnya menjelek-jelekan kita gitu ya. Itu yang kembali lagi bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain untuk seperti apa yang kita harapkan ya. Kalau dia punya sifat seperti itu, biarkan saja, karena itu adalah urusan dia. Yang penting kita tetap melakukan hal-hal yang benar. Orang itu kalau melakukan hal yang benar, mau dijelek-jelekan kayak apapun juga akan tetap ada orang lain yang melihat kebenaran itu. Jadi jangan takut menjadi jelek karena dijelekan oleh orang lain. Nah, tapi kalau seperti itu masih kita kalau saya dalam posisi itu, misalnya saya sih biarin aja. Urusan dia yang menjelekan gitu ya. Enggak, maksudnya tapi ngapain kita biar kesel kita, bikin kita pusing nggak bisa tidur gitu ya. Tapi itu seperti itu masih kita tetap jadikan teman, atau kita mungkin mundur teratur untuk menjaga jarak. Bagaimana menurut Ibu Wina? Oh iya. Ya, kalau saya sih jangan dekat-dekat kaktus ya kalau nggak mau kena durinya. Jadi kalau memang kaktus kita nggak bisa ubah kan supaya tidak berduri, nggak bisa gitu ya. Mawar ya kita lihat mawar bunganya bagus tapi ada durinya, kita pilih aja kita mau pegang bunganya atau pegang durinya gitu. Jadi ya kita mengatur diri kita kapan kita perlu berhubungan, kapan kita bisa berhubungan dengan dia, kapan tidak. Kalau tidak mau sama sekali juga nggak apa-apa. Gitu. Itu hak kita untuk mengatur hidup kita, menghindari kaktus-kaktus dalam hidup kita ini gitu. Terima kasih Bu Wina. Saya kembalikan kepada Ibu Desi. Terima kasih Bu Wina, terima kasih Ibu Ninda. Ibu Ninda, waktunya sudah habis kita? Untuk talk show sudah selesai, bukan? Bagaimana Ibu Ninda? Ya, terima kasih. Wah, sepertinya pertanyaan list saya masih panjang, tapi apa dikata, karena keterbatasan waktu dan masih banyak rangkaian acara lainnya, saya wrapping aja kalau begitu. Perbincangan hari sangat luar biasa, banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang kita dengar yang membuat menjadi ilmu yang luar biasa buat kita. Jadi untuk perempuan yang berkualitas di era digital, harus percaya diri, terus belajar, kembangkan diri dengan meningkatkan kreativitas, proaktif, belajar, dan sebagainya. Juga terus introspeksi, mengukur kemampuan diri dengan tingkatkan empati terhadap sesama perempuan untuk saling menguatkan. Membangun citra yang baik dan harmonis di mata banyak orang, dan juga tidak kalah pentingnya dapat membranding diri dengan baik, terutama di sosial media secara cerdas tentunya, dan tahu batas-batasannya, selalu optimis dan percaya kepada Tuhan. In the end, konsisten tetap menjadi kunci utama. Dengan tetap konsisten, yakin bahwa
kesuksesan akan bisa diraih, maka tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun perempuan secara kodrat adalah seorang ibu rumah tangga, namun tetap bisa berperan ganda menjadi wanita karir yang sukses tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Intinya, tetap mencoba dan pastinya selalu diiringi dengan doa. Demikianlah obrolan santai kita dari perempuan untuk perempuan. Semoga dapat membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Wina, terima kasih kepada Ibu Sri Sumahardani. Semoga Terima kita kasih kembali. di acara-acara kajian Ya. akhir kata, saya Desi Wilson sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Dan seperti biasa, jika masih banyak pertanyaan dan belum sempat dijawab, akan kami keep dan akan kami respon melalui video atau akan kami share melalui platform KJP Singapura. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.